Bagaimana jika orang yang paling menyakitimu justru adalah kakak kandungmu sendiri? Di tanah Sunda, ada kisah tentang seorang putri baik hati yang dirampas tahtanya, dikutuk, dan dibuang ke hutan. Namun tak ada yang tahu bahwa di dalam hutan itu, ia justru bertemu dengan makhluk yang akan mengubah takdir selamanya. Namanya Purbasari. Dan inilah kisah Lutung Kasarung. Dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bijaksana, Prabu Tapa Agung. Ketika usianya semakin tua, sang Prabu harus menentukan siapa yang akan menggantikannya. Secara tradisi, tahta seharusnya diberikan kepada putri sulung. Namun Prabu Tapa Agung justru memilih putri bungsunya, Purbasari. Bukan tanpa alasan. Purbasari dikenal lembut, bijaksana, dan dicintai rakyat. Namun keputusan itu menjadi awal dari bencana. Putri sulung Purbararang tidak terima. Ia merasa lebih berhak atas tahta. Bersama tunangannya Raden Indrajaya, ia merencanakan sesuatu. Mereka mendatangi seorang dukun sakti bernama Nironde. Dari sanalah mereka mendapatkan ramuan kutukan. Keesokan harinya, Purbararang memberikan minuman kepada Purbasari. Tanpa curiga, sang putri meminumnya. Dan seketika, tubuhnya dipenuhi bintik hitam yang mengerikan. Purbararang segera memutarbalikkan keadaan. Ia mengatakan bahwa itu adalah kutukan karena melanggar tradisi. Prabu Tapa Agung pun terhasut. Dengan berat hati, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Di tengah hutan, Purbasari tinggal di sebuah pondok sederhana. Hari-harinya sepi, namun ia tetap bertahan. Ia mulai berteman dengan hewan-hewan hutan. Hingga suatu hari, ia melihat sepasang mata mengawasinya. Dari balik semak muncul seekor lutung hitam. Purbasari ketakutan, namun lutung itu berbicara dengan lembut. "Aku tidak akan menyakitimu. Lutung itu hanya ingin berteman." Dan sejak saat itu, Purbasari tidak lagi sendirian. Ia menemaninya, Lutung Kasarung, lutung yang tersesat. Hari demi hari Lutung Kasarung selalu menemani Purbasari, membantunya mencari makan, menjaganya dari bahaya. Namun setiap malam, Purbasari menahan rasa sakit akibat kutukan itu. Melihat hal itu, Lutung Kasarung tidak sanggup. Pada malam bulan purnama, ia bersemedi dan memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Dan keajaiban pun terjadi. Tanah terbuka, air memancar, terbentuk sebuah telaga yang jernih dan harum. Keesokan harinya, Purbasari diminta mandi di sana. Dengan ragu, ia menuruti. Dan perlahan, bintik hitam di tubuhnya menghilang. Ia kembali cantik seperti semula. Suatu hari, Patih Uwak Batara datang menjenguk. Ia terkejut melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak sang putri kembali ke istana. Awalnya Purbasari menolak, namun akhirnya ia setuju. Ia kembali bersama Lutung Kasarung. Setibanya di istana, Purbararang terkejut, namun ia tidak menyerah. Ia membuat dua tantangan. Yang pertama, siapa yang memiliki rambut terpanjang? Yang kedua, siapa yang memiliki pasangan paling tampan? Pada tantangan pertama, Purbararang yakin menang. Namun diam-diam, Lutung Kasarung membantu Purbasari. Rambut Purbasari menjadi lebih panjang. Purbararang kalah. Ia marah dan menantang ujian kedua. Purbararang tampil bersama tunangannya Raden Indrajaya. Sementara Purbasari memilih Lutung Kasarung. Semua orang tertawa. Namun saat itulah Lutung Kasarung berdoa. Dan tiba-tiba ia berubah menjadi seorang pria tampan. Seorang pangeran dari Kayangan, Pangeran Guruminda. Ternyata ia adalah pangeran yang dikutuk turun ke bumi. Dan kini kutukan itu telah berakhir. Ketampanannya jauh melebihi Raden Indrajaya. Purbasari menang mutlak. Jika kalian suka dengan kisah legenda Nusantara penuh drama dan makna seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya
Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah lutung kasarung benar-benar legenda atau simbol dari sesuatu yang lebih dalam?